Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati dan pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian menuju negeri abadi, di mana kita masih membahas seputar sirat, yaitu orang-orang yang meniti sirat dan orang-orang yang tidak meniti sirat. Ikhwan azallahu wa iyyakum, di kajian lalu kita sudah bahas bahwasanya orang-orang kafir akan dibawa oleh Tuhan-Tuhan mereka langsung masuk ke dalam api neraka. Tersisalah orang-orang mukmin. Namun orang-orang mukmin tersebut di dalamnya masih tercampur dengan orang-orang munafik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara orang mukmin dan orang-orang munafik dengan cara Allah beri cahaya kepada orang-orang mukmin, dan cahaya yang diberikan, terang dan tidaknya cahaya yang diberikan sesuai dengan keimanan yang ada di dada mereka, sesuai dengan amalan yang pernah mereka lakukan. Ketika mereka semasa di dunia orang-orang yang luar biasa kesolehannya, ketakwaannya, maka Allah akan berikan mereka cahaya sebesar gunung, bahkan lebih daripada itu. Adapun yang keimanannya sangat kecil, sangat rendah, sangat rentan ataupun sangat tipis, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia cahaya diri sebesar ibu jari kakinya dan dari sebelah kanannya, ya. Bahkan cahaya tersebut terkadang hidup, terkadang mati, demikian ikhwah. Tapi mereka terus berjalan. Kecepatan mereka juga sampai kecepatan mereka meniti sirat juga sesuai dengan keimanan yang pernah mereka yakini selama mereka di dunia sebelumnya. Maka dengan demikian, adapun orang-orang munafik, mereka tidak punya cahaya. Allah tidak berikan mereka cahaya nanti di hari kiamat. Padahal kondisi pada waktu itu sangat gelap gulita. Dengan demikian, orang-orang munafik tidak bisa bergerak maju, beda halnya dengan orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin ada yang cepat majunya dan ada yang lambat. Namun terpisahlah antara orang-orang munafik dengan orang-orang mukmin. Dan orang-orang munafik ingin memanfaatkan cahayanya orang mukmin, tapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk kembali ke belakang. Balik ke belakang. Qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Dikatakan kepada mereka, kalian kembali ke belakang. Cari di sana cahaya kalian. Nah, setelah terjadi pemisahan antara orang-orang mukmin dan orang-orang munafik,
orang-orang mukmin, orang-orang munafik yang berpura-pura masuk Islam, Allah batasi di antara mereka dengan sebuah dinding. Dengan sebuah dinding di mana di dinding tersebut ada satu pintu. Faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fi rahmah wa zahiruhu min qibalil adzab. Dinding di mana di dinding tersebut ada pintu. Orang-orang munafik melihat yang di balik pintu itu sepertinya ada azab, ya. Padahal sebenarnya tidak demikian. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Dengan demikian terpisahlah orang-orang mukmin dengan orang-orang munafik. Sekarang kita kembali kepada gimana nasib orang-orang kafir, ya. Yang tadi telah kita katakan bahwasanya mereka tidak meniti sirat. Mereka akan dibawa, mereka akan mengikuti Tuhan yang mereka sembah selama mereka di dunia. Kalau mereka menyembah matahari, mereka akan mengikuti si matahari ini dan akan dimasukkan ke dalam api neraka. Mereka yang mereka sembah akan menuntun mereka untuk masuk ke dalam api neraka. Jadi mereka tidak meniti sirat. Untuk lebih rincinya, mari kita baca buku ini, ya. Bagaimana sih sebenarnya? Karena yang disembah selain Allah itu kemungkinan ada dua. Pertama, memang benda-benda mati, ya, yang tidak tahu menau dengan sesembahan mereka. Yang kedua, benda hidup seperti manusia, ya, atau hewan, ya. Adapun hewan, benda hidup yang disembah sebagaimana yang pernah disembah oleh Banu Israel ketika Nabi Musa alaihissalam pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di miqatnya. Mereka menyembah anak sapi, ya. Di mana tentunya anak sapi ini juga tidak tahu menau dengan sesembahan dengan siapa saja menyembah mereka. Sisalah yaitu manusia. Manusia adalah orang yang tahu apakah dia disembah ataukah dia tidak disembah. Hanya saja ada dua jenis manusia seperti ini. Ada yang memang dia suka untuk disembah atau bahkan mungkin dia yang meminta orang-orang untuk menyembah dia. Seperti Firaun misalnya. Yang dia pernah mengatakan, "Wa ana rabbukumul a'la." Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Dia menyuruh, memerintahkan masyarakatnya untuk menyembah dirinya. Jadi ada manusia itu yang disembah dan dia ridho dengan perlakuan seperti itu. Ada manusia-manusia yang mereka itu tidak ingin disembah, tapi orang-orang menyembah dia. Seperti Uzair, seperti Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Taubah, wa qalatil yahud Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anaknya Allah, dan Al-Masih mengatakan bahwasanya orang-orang Nasrani mengatakan bahwasanya Al-Masih itu anaknya Allah. Jadi dua orang soleh ini adalah dua orang yang disembah oleh kaumnya. Dan dua-dua ini tidak ridho dengan penyembahan tersebut. Demikian ikhwah. Allah Subhanahu wa taala pernah bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, tapi Allah tentu lebih tahu. A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah? Isa, apa benar kamu yang menyuruh umatmu untuk menyembah dirimu dan ibumu selain Allah? Kemudian Nabi Isa menyangkal, tidak seperti itu ya Allah, tidak pernah dia menyuruh umatnya untuk menyembah dirinya. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Aku tidak mengatakan kepada mereka kecuali yang pernah aku katakan, kecuali dengan yang aku tidak pernah mengatakan seperti itu kepada mereka kecuali yang pernah engkau perintahkan kepadaku, yaitu untuk menyembah Allah semata. Baik, jadi di sini kan ada Nabi Isa, ada Uzair yang disembah selain Allah. Orang-orang yang menyembah mereka tentunya orang-orang musyrik. Orang-orang yang telah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang permasalahannya, apakah Nabi Isa nanti itu akan menggiring mereka, membawa mereka masuk ke dalam api neraka? Artinya Nabi Isa ikut masuk,
Uzair ikut masuk ke dalam api neraka. Menuntun kaum yang menyembahnya untuk masuk ke api neraka. Sementara mereka tidak tahu menahu ataupun mereka tidak ingin disembah oleh kaumnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa ikum. Atau seperti malaikat. Ada yang menyembah malaikat. Tentunya malaikat tidak ingin disembah karena malaikat tahu mereka tidak layak untuk disembah. Nah, ini bagaimana? Demikian ikhwah rahimanallahu wa ikum. Baik, kita baca ya. Bagaimana sebenarnya rincian daripada orang-orang kafir yang seperti yang kita katakan tadi, bahwasanya mereka akan mengikuti sesembahan mereka dan sesembahan mereka itu akan menuntun mereka menuju ke api neraka dan akhirnya mereka pun semuanya masuk ke dalam api neraka. Wa dallatil haditsul lati suqnahu ala anna al-umam al-kafirah tattabi'u ma kanat ta'budu min alihatin batilatin. Hadis yang sudah kita baca, ya ini mungkin 2 pertemuan yang lalu atau 3 pertemuan yang lalu, ya kita sudah bacakan bahwasanya orang-orang kafir mereka akan mengikuti Tuhan-Tuhan mereka yang batil. Kemana Tuhan mereka pergi, mereka akan mengikuti Tuhan-Tuhan mereka, dan itu sudah otomatis. Demikian ikhwan. Fatasiru tilkal alihah bil abidina, maka Tuhan-Tuhan mereka yang batil itu akan membawa orang-orang yang menyembah mereka hatta tahwi bihim finnar, hingga akhirnya mereka dijerumuskan masuk ke dalam api neraka. Ya, jadi sesembahan ini kita katakanlah misalnya dia menyembah berhala, ya, berhala ini akan diikuti oleh penyembahnya. Seperti misalnya Lata, Uzza, Manat, ini merupakan sesembahan berhala, nama berhala orang-orang Quraisy pada waktu itu. Jadi para penyembahnya ini nanti di hari kiamat, ya, para penyembahnya ini nanti di hari kiamat akan dikumpulkan Allah dengan Tuhannya. Jadi yang disembah dengan yang menyembah akan dikumpulkan Allah. Dan yang disembah ini ataupun berhala ini, kita berikanlah contoh misalnya Lata ini, ya, Lata, Uzza dan Manat ini akan menuntun kaumnya menuju neraka. Ya, menuntun kaumnya menuju neraka. Dan orang-orang yang menyembahnya mereka mengikuti berhala yang mereka sembah. Ya, karena semasa di dunia mereka menganggap bahwasanya berhala-berhala ini bisa memberikan manfaat, bisa menolak mudarat. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah dengan tegas mengatakan mereka tidak akan bisa memberi manfaat dan tidak akan bisa memberi mudarat. Keyakinan mereka di dunia itulah yang menyebabkan mereka mengikuti sesembahan mereka ini. Akhirnya sembahan itu menuju neraka dan si pengikutnya ini akan terus mengikuti sembahannya hingga akhirnya ya masuk api neraka, dan sembahan ini pun dan orang-orang yang menyembahnya juga ikut masuk ke dalam api neraka. Wa na'udzubillah min dzalik. Jadi para penyembah-penyembah Lata, Uzza dan Manat akan mengikuti berhala-berhala mereka hingga mereka semua dijerumuskan masuk ke dalam api neraka. Mereka yang menyembah Firaun akan mengikuti Firaun. Ya, akan mengikuti Firaun. Allahu a'lam apakah dalam pikiran mereka pada waktu itu bahwasanya Firaun ini akan membawa mereka ke dalam surga sehingga mereka akan mengikuti terus sebagaimana akidah mereka semasa di dunia. Intinya si penyembah-penyembah Firaun ini akan terus mengikuti Firaun. Firaunnya masuk ke dalam api neraka, mereka pun ikut masuk ke dalam api neraka. Demikian ikhwan. Summa yabqa ba'da dzalikal mu'minuna wa fihimul munafiqun. Maka setelah orang-orang kafir, baik Yahudi maupun Nasrani maupun orang-orang musyrik, setelah mereka semua masuk ke api neraka, maka tersisalah orang-orang mukmin. Dan di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang munafik. Wa usatul mu'minin, dan orang-orang durhaka ataupun para pelaku-pelaku dosa di antara kaum mukminin. Wa haula'i humul ladzina yunsabu lahumus sirat. Untuk mereka inilah diletakkan sirat. Allah ciptakan sirat. Jadi untuk orang-orang mukmin, untuk orang-orang munafik,
dan atau orang-orang mukmin yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mereka inilah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sirat. Walam arafi kutubi ahli ilmi man tanabbaha ila ma qararnahu min anna sirat innama yakunu lil mu'minin duna ghairihim minal kafaratil musyrikin wal mulhidin. Aku belum pernah melihat ada buku-buku para ulama yang menjelaskan masalah ini, yang menetapkan masalah ini, bahwa sirat itu hanya untuk orang-orang mukmin saja, bukan untuk orang-orang kafir dan bukan untuk orang-orang musyrik dan bukan orang-orang yang menyimpang ataupun mulhid. Ghaira Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, kecuali yang aku ketahui ada satu orang, dia adalah Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Fa innahu qala, sesungguhnya dia mengatakan. Jadi ikhwah, di sini penulis mengatakan bahwasanya saya belum melihat, ini belum di sini berarti beliau bukan berarti tidak ada. Sepengetahuan beliau itu makna daripada walam arafi kutub. Saya belum pernah melihat ada di buku-buku para ulama yang berbicara masalah ini, tentang masalah sirat, yang menyatakan bahwasanya sirat itu hanya dilalui oleh orang-orang mukmin dan orang munafik saja. Adapun orang-orang kafir tidak akan meniti sirat. Mereka sudah masuk neraka terlebih dahulu. Demikian. Jadi saya belum pernah membaca kesimpulan ini, kecuali yang pernah ku baca, yaitu kecuali Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, di mana fa innahu qala, dia berkata fi kitabih At-Takhfifu minan Nar, aku membaca dalam kitabnya At-Takhfifu minan Nar, apa itu? Wa'lam, dia katakan annan nasa munqasimuna ila mu'minin ya'budullaha wahdah la yusyriku bi syai'a. Ketahuilah bahwasanya orang-orang nanti di hari kiamat maksudnya akan terbagi, yaitu antara orang-orang mukmin yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak mensekutukannya, wa musyrikun ya'budu ma'allahi ghairah, dan orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang musyrik yang menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Karena dahulu ikhwah, orang-orang musyrik mereka bukan enggak menyembah Allah, mereka menyembah Allah. Ya, mereka menyembah Allah. Tapi di samping menyembah Allah, mereka juga menyembah berhala mereka. Ini permasalahannya. Maka dikatakan musyrik. Selain dia menyembah Allah, dia juga menyembah selain Allah. Padahal ini nggak dibolehkan dalam Islam. Ya, makanya mereka dikatakan musyrik, berserikat, mensekutukan Allah. Bukan orang yang tak menyembah Allah sama sekali. Jadi kalau ada sekarang orang-orang yang tak menyembah Allah sama sekali, maka lebih parah dibandingkan orang-orang musyrik Arab terdahulu. Ya, orang-orang Arab terdahulu, orang-orang musyrik Arab terdahulu, mereka wa idza raqibu fil fulki da'ahu Allah mukhlishin lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Orang-orang musyrik terdahulu apabila mereka naik kapal, mereka akan mengikhlaskan doa mereka ditujukan hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjahum ilal barri, namun apabila Allah selamatkan mereka sudah sampai ke daratan, idahum yusyrikun, mereka kembali mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ditanyakan kenapa mereka menyembah berhala-berhala, mereka katakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tak menyembah berhala-berhala ini kecuali kami meyakini berhala-berhala ini akan mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka merasa mereka makhluk pendosa, banyak maksiat. Jadi mereka nggak pede untuk langsung dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian mereka punya cara. Mereka sembah berhala-berhala yang merupakan perwujudan dari orang-orang soleh. Kemudian harapannya bagaimana? Harapannya berhala-berhala inilah yang akan mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah mereka orang musyrik. Ya, jadilah mereka orang-orang musyrik.
Para ulama menyebutkan, ada yang menyebutkan Lata itu adalah patung, Uzza yaitu Lata adalah patung, Uzza adalah berupa rumah yang ada berhala, berupa rumah yang ada dekat pohon, ya. Adapun Manat ikhwah yaitu patung berupa kuburan, sesembahan yang berupa kuburan. Itu ikhwah. Taib. Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, orang-orang musyrik yang menyembah Allah dan juga selain Allah, nah itu dia, ya. Atau orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, fal musyrikun wa ammal musyrikun fa innahum la yamurruna 'ala sirat, kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Adapun orang musyrik, mereka tidak meniti sirat. Wa inna ma yaqauna fin nari qabla wad'i sirat. Mereka itu akan dijebloskan ke dalam api neraka sebelum Allah Subhanahu wa taala meletakkan sirat. Jadi sebelum adanya sirat itu, ikhwah, orang-orang kafir ini sudah menuju neraka semuanya. Orang kafir, orang musyrik, semua mereka sudah menuju neraka. Setelah selesai mereka masuk neraka seluruhnya, tinggallah orang-orang mukmin yang di dalamnya itu ada orang-orang mukmin yang hakiki, ada orang-orang mukmin yang durhaka kepada Allah, pelaku dosa, ada juga orang-orang munafik. Tinggallah tersisalah mereka ini. Barulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan sirat. Itu ikhwah. Ya, jadi sirat ini belum ada. Sirat ini belum ada ya ketika orang musyrik ini terjerumus ke dalam api neraka. Demikian ikhwah. Saya ulangi, ketika sudah yang tersisa hanya orang-orang mukmin yang terdiri dari yang kita sebutkan tadi, ya, barulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan sirat. Mereka inilah yang nanti akan meniti sirat, bukan orang-orang kafir. Jadi mereka Ibnu Rajab mengatakan, wa ammal musyrikuna fa innahum la yamurruna 'ala sirat. Adapun orang-orang musyrik, mereka tidak meniti sirat. Kenapa? Wa inna ma yaqauna fin nari qabla wad'is sirat. Sungguhnya mereka itu akan jatuh, akan terjerumus, akan masuk ke dalam api neraka sebelum adanya sirat. Wa qad saqa ba'dal ahadits allati suqnahu. Dan beliau, maksudnya Ibnu Rajab, mencantumkan hadis-hadis yang telah kita sebutkan sebelumnya. Wa minha haditsu Abi Sa'id Al-Khudri alladzi fi sahihain. Di antara hadis yang beliau jadikan sebagai dalil yaitu hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri yang tercantum dalam kitab Bukhari Muslim. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, hadzal hadis sharihun fi anna kullaman adhara ibadata syai' siwa Allah kal Masih wal Uzair min ahli kitab fa innahu yalhaqu bil musyrikin fi wuqu'i fin nari qabla nasbi sirat. Jadi kata beliau, hadis ini sudah sangat jelas. Dengan sangat jelas menyatakan bahwasanya setiap orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala siapa saja yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala seperti menyembah Al-Masih Nabi Isa atau menyembah Uzair dari kalangan ahlul kitab, fa innahu yalhaqu bil musyrikina fi wuqu'i fin nari qabla nasbis sirat. Sungguhnya mereka itu sama seperti orang-orang musyrik yang lain, mereka akan masuk ke neraka sebelum diletakkannya sirat, sebelum diciptakannya sirat. Illa anna ibadal asnam illa anna ubadul asnami wasyamsi wal qamari wa ghairi dzalika minal musyrikin tattabi'u kulla firqatin minhum ma kanat ta'budu fid dunya. Ya, hanya saja para penyembah berhala atau penyembah matahari atau yang menyembah bulan atau yang lainnya dari kalangan orang musyrik, mereka itu masing-masing akan mengikuti
apa yang pernah dia sembah semasa di dunia. Ya, akan mengikuti apa yang pernah mereka sembah semasa di dunia. Dengan artian ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ya yang tadinya menyembah matahari, maka Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan di sana matahari, dan matahari ini akan membawa mereka menuju api neraka. Mereka yang menyembah bulan, Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan nanti di sana mata bulan, dan orang yang menyembah bulan mengetahui bahwasanya inilah Tuhan yang dulu pernah mereka sembah. Bulan ini akan membawa mereka ke dalam api neraka. Demikian seterusnya. Mereka yang menyembah Lata, Uzza dan Manat, Allah akan munculkan apa yang mereka sembah. Ya. Dan bagi si penyembahnya mengatakan, oh ini yang kita sembah dulu. Mereka mengira bahwasanya yang mereka sembah ini akan membawa mereka ke dalam api, ke dalam surga. Padahal tidak, mereka akan dibawa ke dalam api neraka. Jadi apa saja yang disembah, ya, yang pernah disembah semasa di dunia selain Allah Subhanahu wa taala, maka ya Allah Subhanahu wa taala akan munculkan di hadapan kaum penyembahnya, dan berhala-berhala tersebut, sesembahan tersebut akan membawa mereka masuk ke dalam api neraka. Itulah ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Fataridun nara ma'budiha awalan, sehingga merekalah yang pertama masuk ke dalam api neraka. Ya, Tuhan dan penyembahnya, ya, berhala dan penyembahnya, mereka lah yang pertama masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dallal Qur'anu ala hadzal ma'na. Sungguh di dalam Al-Qur'an sudah menyebutkan, membuktikan makna ini. Ya. Fi qauli ta'ala fi sya'nil fir'aun. Dalam firman Allah terkait dengan Fir'aun. Jadi Fir'aun adalah salah seorang yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah orang yang memang ingin disembah oleh kaumnya. Seperti yang kita katakan tadi, dia bahkan sempat lancang mengatakan, wa ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Sembahlah aku, kata si Fir'aun. Jadi apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang Fir'aun nanti di hari kiamat? Yaqdumu qaumahu yaumal qiyamah. Bahwasanya Fir'aun akan berada di depan kaumnya di hari kiamat, dan akan diikuti oleh kaumnya di hari kiamat. Fa'auradahumun nar. Fir'aun ini akan membawa mereka masuk ke dalam api neraka. Jadi para penyembah-penyembah Fir'aun akan mengikuti Fir'aun. Akan mengikuti Fir'aun, dan Fir'aun bukan membawa mereka ke surga, tapi membawa mereka ke dalam api neraka. Fa'auradahumun nar. Dan si Fir'aun ini akan menjebloskan mereka, menjerumuskan mereka masuk ke dalam api neraka. Bi'sal wirdul maurud. Sungguh itu merupakan seburuk-buruk tempat yang dimasuki, neraka. Tidak ada tempat yang lebih dahsyat, lebih mengerikan selain neraka. Hud ayat 98. Jadi di sini jelas ya, ikhwah, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan contohnya. Terus bagaimana dengan mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam? Bagaimana mereka menyembah Uzair? Orang-orang ahli kitab yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anak Allah. Orang-orang yang mengatakan bahwasanya Uzair adalah anak Allah. Ini merupakan pernyataan orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya, kita lihat bagaimana bahwasanya orang-orang Nasrani itu menyembah Yesus, dan itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Demikian. Jadi karena Yesus dianggap anak Tuhan, maka mereka pun akhirnya menyembah Yesus ini. Yang Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti umatnya sejak 14 abad yang lalu. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian terlalu menyanjung-nyanjungku sebagaimana orang-orang Nasrani, ya, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani terlalu menyanjung-nyanjung Isa anaknya Maryam. Walakin qulu, tapi katakanlah, aku adalah Abdullah wa Rasuluh, aku adalah hamba Allah dan Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah. Karena
Orang-orang Nasrani, mereka itu terlalu menyanjung-nyanjung Nabi Isa alaihissalam yang merupakan awalnya adalah Nabi, tapi karena mereka saking hormatnya, saking menyanjungnya, saking memuliakannya, akhirnya diangkatlah dia menjadi anak Tuhan oleh kaumnya, dan akhirnya disembahlah dia. Akhirnya disembahlah dia. Makanya dalam agama Nasrani, Tuhan itu disebut tiga tapi satu tapi tiga, atau yang disebut dengan Trinitas. Demikian ikhwah, itulah yang terjadi. Nah, di antara yang mereka sembah adalah Nabi Isa alaihissalam, dan ini yang paling sering disebutkan. Ya, ini yang paling sering mereka sebutkan. Taib. Tentu kita ketahui bahwasanya Nabi Isa ini adalah orang yang soleh. Dia adalah Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Terus gimana dengan pengikutnya, dengan orang-orang yang menyembah dia? Apakah dia nanti juga nasibnya seperti Firaun? Ya. Allah tetapkan dia, ya, Allah munculkan dia di hadapan orang-orang Nasrani, kemudian dia yang membawa orang-orang Nasrani ke dalam api neraka, dan dia juga ikut masuk api neraka. Sementara dia orang soleh, dia juga tidak ingin disembah oleh kaumnya. Demikian juga Uzair adalah orang-orang soleh, termasuk orang soleh. Dia juga tidak tahu menahu tentang sesembahan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada dirinya. Dia orang soleh, dan dia pasti mengingkari. Ini bagaimana? Apakah dia juga sama seperti Firaun tadi? Dia akan Allah munculkan di hadapan kaum yang menyembahnya, lantas dia akan membawa kaumnya masuk api neraka, dan dia juga masuk api neraka? Bagaimana ini ikhwah? Ya, bagaimana ini jadinya? Taib. Kalau seperti itu kesimpulannya kan muncul tanda tanya. Ya, kasihan sekali Nabi Isa alaihissalam. Bukankah dia tidak ingin disembah? Bahkan dakwahnya juga bukan dakwah untuk menyembah dia, tapi hanya semata menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin pemirsa masih ingat tentang Tuhan yang disembah, berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh. Mereka kan punya lima berhala. Di mana pada waktu itu Nabi Nuh alaihissalam, ya, mengajak mereka semata hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, jangan menyembah berhala. Berhala mereka adalah Waddan, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Ada 5 berhala yang mereka sembah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahwasanya 5 berhala ini pada awalnya adalah orang-orang soleh. 5 berhala ini adalah pada awalnya adalah orang-orang soleh. Demikian ikhwah. Ya. Di mana setelah 5 orang soleh ini meninggal dunia, masyarakatnya masih terkesan dengan wibawa 5 orang ini, dengan kesolehannya, masih sangat sayang mereka. Ya, ini biasanya orang-orang yang memang sudah tertanam kecintaan di kaumnya. Wejangan mereka sangat dibutuhkan, keputusan mereka sangat diperlukan. Mungkin ketika 5 orang ini meninggal dunia, tidak ada yang bisa menggantikan. Karena mereka adalah orang-orang yang berjasa terhadap kaumnya, setan membisikkan, sudah kalian buat saja patungnya. Kalian buat saja patungnya. Akhirnya dibuatlah patungnya. Tujuan awal itu hanya untuk mengingat jasa-jasa mereka, mengingat bagaimana kesolehan mereka, sehingga dengan melihat patung tersebut termotivasi untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana mereka dahulu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, falamma tala alaihimul amad nasiyal ilm. Tapi setelah zaman berganti zaman, generasi berganti generasi, nasiyal ilm. Ilmu yang tadi itu, ilmu tauhid yang hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, dan patung ini juga dibuat bukan untuk mensekutukan Allah. Itu semua motivasi awalnya lupa. Patung ini dibuat semata untuk memotivasi orang agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semua itu, motivasi itu semua hilang, dilupakan oleh syaitan. Akhirnya apa? Generasi berikutnya mereka bukan lagi menyembah Allah, tapi mereka menyembah patung ini, berhala ini, 5 berhala ini. Demikian ikhwan rahimallahu. Nah, sekarang kita lihat. Kalau konsepnya adalah orang-orang musyrik akan mengikuti Tuhan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Terus gimana dengan 5 orang soleh ini? Apakah gara-gara kaumnya menyembah mereka,
Akhirnya mereka masuk ke dalam api neraka, sementara mereka tidak tahu menahu. Ini juga dilakukan setelah mereka meninggal dunia. Apakah mereka 5 orang soleh ini yang telah disembah oleh sepeninggalan mereka, kaum yang menyembah mereka, lantas mereka gara-gara kaum yang menyembah mereka, akhirnya 5 orang soleh ini akhirnya masuk neraka bersama orang penyembahnya? Tentu ini satu hal yang nggak mungkin. Keputusan Allah nggak mungkin seperti ini. Jadi bagaimana ikhwah rahimanallahu wa iyyakum? Ya, apa kata Ibnu Rajab? Wa amma man abadal masihah wal uzaira min ahlil kitab. Adapun orang-orang yang menyembah Al-Masih, yang menyembah Al-Masih Isa ibnu Maryam, dan yang menyembah Uzair dari kalangan ahlul kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani, fa innahum yatakhallafuna ma'a ahlil milal al-muntasibina ilal anbiya summa yariduna nar ba'da dzalik. Adapun mereka mereka akan belakangan, ya. Belakangan mereka akan terpisah sendiri. Mereka akan terpisah dengan tersendiri, ya, dari orang-orang yang bernisbatkannya kepada para nabi. Lantas setelah itu barulah mereka masuk api neraka. Beliau lanjutkan lagi. Waqad warada fi hadisin akhar. Disebutkan dalam hadis yang lain. Anna man kana ya'budu al-masiha. Barang siapa, adapun orang-orang yang dahulu semasa di dunia menyembah Al-Masih, yumathilu syaitan al-masih, maka syaitan, ya, akan menjelmakan dirinya seperti Al-Masih. Fayattabi'unah, hingga orang-orang yang menyembah Al-Masih mengikuti Al-Masih. Padahal itu bukan Al-Masih, itu bukan Nabi Isa alaihissalam, itu adalah syaitan yang menjelma seperti Nabi Isa alaihissalam. Wa kadzalika man kana ya'budul Uzair. Demikian juga orang-orang yang menyembah Uzair. Jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, bukan Nabi Isa yang membawa mereka ke dalam api neraka, bukan Uzair juga yang membawa mereka ke api neraka, bukan juga Wad dan Suwa, Yaghuts, Ya'uq, Nasra, 5 orang soleh ini yang membawa mereka ke dalam api neraka. Tetapi kata Ibnu Rajab, ya, syaitan akan menjelma seperti Al-Masih. Syaitan akan menjelma seperti Uzair. Syaitan akan menjelma seperti 5 orang soleh yang disembah oleh kaum yang bunuh. Dan setan-setan yang telah menjelma menjadi orang-orang yang disembah ini, ikhwah, ya, itulah yang nanti akan menuntun mereka masuk ke dalam api neraka. Demikian ikhwah rahimanallahu. Jadi bukan sekali lagi bukan Nabi Isanya yang membawa mereka ke api neraka. Ya, karena sekali lagi mereka tidak tahu menahu Nabi Isa alaihissalam, Uzair, dan 5 orang soleh yang disembah oleh kaum Nuh tidak tahu menahu dengan orang-orang yang menyembah mereka. Karena orang-orang yang menyembah mereka itu muncul setelah mereka ini meninggal dunia. Setelah mereka itu wafat, setelah Allah cabut nyawa mereka. Jadi bagaimana mungkin mereka mempertanggungjawabkan ini semua? Beda halnya dengan Firaun. Firaun memang dia yang mengajak orang-orang untuk menyembah dirinya, dan dia ridho dengan itu. Akhirnya ya dialah yang memang membawa orang-orang ini, para penyembah-penyembahnya itu masuk ke dalam api neraka. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi para setan-setan ini akan menjelma menjadi orang-orang yang disembah, ya, orang-orang soleh yang disembah ini, dan setan inilah yang akan menggiring, yang akan membawa penyembahnya masuk ke dalam api neraka. Jadi orang-orang Nasrani yang menyembah Nabi Isa alaihissalam, ya, maka setan akan menjelma seperti Nabi Isa alaihissalam, dan dia yang bawa orang Nasrani masuk ke dalam api neraka. Demikian juga syaitan akan menjelma menjadi Uzair yang disembah oleh orang Yahudi. Akhirnya orang Yahudi, dialah yang membawa orang Yahudi untuk masuk ke dalam api neraka. Demikian juga setan akan menjelma dan menjadi 5 orang soleh yang disembah pada zaman Nabi Nuh,
Dan setan-setan inilah sebenarnya yang akan membawa mereka masuk ke dalam api neraka. Wa fi hadis surah wa fi hadis suwar annahu yumathilu lahum malakun ala surati Masih. Dalam hadis suwar ya, bahwasanya yang menjelma menjadi Al-Masih adalah para malaikat. Ya, para malaikat. Wal malaku ala suratil aziz Uzair, dan malaikatlah yang menjelma dalam bentuk Uzair. Jadi malaikat-malaikat neraka ini akan malaikat-malaikat penjaga api neraka yang akan mengazab mereka. Malaikat-malaikat inilah yang akan menjelma menjadi Nabi Isa, akan menjelma menjadi Uzair, yang menjelma menjadi Suwa, Ya'uth, Ya'uq, Nasra ini, ya, sehingga mereka ini akan mengikuti mereka masuk ke dalam api neraka, sampai di neraka dihabisi oleh malaikat-malaikat ini. Wala yabqa ba'da dzalika illa man kana ya'budullah wahdah fi dhahiri, dan tidak adalah lagi yang tersisa kecuali orang-orang yang zahirnya hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un kana shadiqan aw munafiqan min hadhil ummah wa ghairiha. Baik orang tersebut benar-benar dari hatinya menyembah Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang berpura-pura menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik mereka itu ada di umat Muhammad ataupun umat-umat sebelumnya. Dengan artian yang namanya munafik, orang-orang yang berpura-pura Islam, itu tidak hanya ada di zaman Rasulullah SAW, tapi itu juga ada di zaman-zaman nabi-nabi yang lain. Di antara mereka ada yang berpura-pura beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, baik mungkin dia lakukan seperti itu dikarenakan takut dengan Islam, ya, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan pengikut-pengikutnya, karena takut akhirnya dia berpura-pura masuk dalam Islam, atau memang sengaja untuk mengobok-obok Islam dari dalam. Orang-orang zindik, orang-orang kafir yang berpura-pura masuk Islam ingin merusak Islam dari dalam dengan menyebarkan syubhat, dengan menyebarkan berbagai macam pandangan-pandangan yang membuat kaum muslimin itu menjadi ragu dengan Islamnya, menjadi ragu dengan agamanya, menjadi ragu, bahkan menjadi ragu dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi ragu dengan kitabullah, menjadi ragu dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Itu kerjaan orang-orang kafir yang menyusup ke dalam tubuh kaum muslimin, ya, mereka yang berpura-pura masuk Islam. Mereka mengeluarkan statement-statement yang membuat syubhat di kalangan kaum muslimin. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Thumma yatamayyazul munafiquna 'anil mu'minin bimtina'ihim 'anis sujud. Kemudian pembedanya nanti yaitu antara orang-orang munafik dan orang-orang mukmin, ya. Tapi ini mereka masih bersama nih, ya. Belum dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembeda pertama seperti yang pernah kita bahas, ya, bahwasanya pembeda pertama yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk sujud. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk sujud, mereka tidak bisa sujud. Demikian ikhwah, ya. Yauma yukshafu an saq wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada saat Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan betisnya, maka fayud'auna ila sujud, maka mereka diperintahkan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yastati'un, ternyata mereka tidak sanggup untuk sujud. Dari pembahasan yang telah kita bahas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jadikan tulang punggung mereka itu tanpa ada sendi, sehingga mereka tidak bisa sujud. Ya, tulang punggung sampai tulang ekor membuat mereka tidak bisa sujud. Demikian ikhwah. Itu disebutkan yang telah kita pelajari yang lalu. Sehingga di dalam perkumpulan itu semua, ya, perbauran itu semua, yang nggak bisa sujud dia adalah orang-orang munafik. Yang bisa sujud dia adalah orang-orang mukmin. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian wa kadzalika yatamayyazuna anhum bin-nur alladzi yuqsimu lil mu'minin. Demikian juga dengan cahaya yang Allah Subhanahu wa taala bagi-bagikan, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang mukmin.
tidak diberikan kepada orang-orang munafik. Orang-orang mukmin seperti yang kita katakan tadi bahwasanya dia akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat keimanannya, semakin takwa dia, semakin terang cahayanya. Semakin tipis keimanannya, semakin banyak dosanya, maka cahayanya pun akan semakin redup, semakin kecil. Tapi masih diberi cahaya karena pada sesungguhnya mereka itu masih dalam kategori orang-orang mukmin. Adapun orang munafik tak diberi cahaya sama sekali. Itu pembedanya nanti di hari kiamat. Ya, demikian ikhwah. Nah, dengan cahaya inilah akhirnya terpisah antara orang-orang munafik dan orang-orang mukmin. Itu ikhwah. Orang mukmin seperti yang telah kita katakan tadi terus maju menuju surga, ya, meniti sirat. Orang-orang munafik tidak bisa maju karena apa? Karena mereka tak punya cahaya. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan ataupun menetapkan adanya dinding antara orang-orang munafik dan orang-orang mukmin. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Wah, ya. Jadi summa yatamayyazul munafiqun anil mu'minin bimtina'ihim anis sujud. Kemudian akan terjadi perbedaan antara orang-orang mukmin dan orang-orang munafik, yaitu dengan orang-orang mukmin bisa sujud, adapun orang munafik tidak bisa sujud. Wa kadzalika yatamayyazuna anhum bin nuril ladzi yaksimu lil mu'minin. Demikian juga cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang mukmin yang akhirnya membedakan mana yang mukmin dan mana yang munafik. Demikian ikhwah. Dan terakhir adanya dinding pemisah antara orang-orang mukmin dan orang-orang munafik. Demikian ikhwah rahimanallahu wa ikum. Wa hadza nadharun sadidun min qailihi rahimahullah. Ini merupakan pandangan yang cukup tajam dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi sudah jelaslah rincian ya terpisahnya antara orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir. Siapa yang diikuti, ya, kalaupun yang mereka ikuti adalah orang-orang yang tidak ridho dengan pengikutnya, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setan menjelma seperti Tuhan yang mereka ikuti, atau malaikat, ya, yang menjelma seperti Tuhan yang mereka ikuti. Seperti menjelma menjadi Nabi Isa, menjelma menjadi Uzair misalnya. Bukan Uzairnya, karena Uzair dan Nabi Isa alaihissalam mereka sudah bersama orang-orang mukmin. Mereka inilah yang nanti akan diberikan cahaya yang sebesar seterang gunung, demikian. Atau lebih daripada itu. Mereka inilah nanti yang akan melintas di atas sirat dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Demikian ikhwah, tidak bersama orang-orang yang menyembah mereka. Jadi yang penyembah-penyembah ini yang mereka ikuti sebenarnya adalah setan. Yang mereka ikuti adalah sebenarnya malaikat penjaga penjaga neraka yang mereka ikuti, yang akan membawa mereka ke dalam api neraka yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah akhir daripada cerita kisah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, ya, sebelum mereka masuk api neraka. Nanti akan kita lanjutkan bagaimana pula ketika mereka sudah berada dalam api neraka. Orang-orang mukmin menuju negeri abadi. Negeri abadi mereka adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, mereka akan menuju negeri abadi juga. Tapi negeri abadi mereka adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, menjauhkan kita dari azab api neraka dan mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, itu tergantung apa yang kita lakukan semasa kita di dunia. Kalau kita memang benar-benar meluruskan tauhid kita, tidak menyembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan perbuatan syirik, berupaya dengan semaksimal mungkin untuk mentakwakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berupaya untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya, insyaallah alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu janji Allah Subhanahu wa taala.
mereka yang berupaya maksimal mungkin di jalan kami akan tunjukkan jalan kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, saya, para pendengar Permisa dan seluruh kaum muslimin menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Naam. Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas penyampaian materi pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan pada kesempatan pagi hari ini, Anda dapat bertanya melalui line telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama akan kita coba angkat terlebih dahulu dari layanan telepon. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana, Bu? Umu Dimas di Tanjung Pinang, Ustaz. Silahkan pertanyaannya, Bu. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Begini, Ustaz. Assalamualaikum. Kedua orang tua saya sudah lama meninggal. Dan Rahimahullah. dalam penglihatan saya, semasa mereka masih bersama saya, itu saya masih, ini udah nikah sih, Ustaz. Tapi masih jauh dari mengetahui mengenai sunnah, Ustaz. Belum hijrah, Ustaz. Jadi alhamdulillah, belakangan ini saya alhamdulillah, mudah-mudahan hijrah saya diterima sama Allah Subhanahu wa taala, Allah meridhoinya. Jadi saya selalu terpikir seperti yang Ustaz bilang, melangkah di sirat. Sementara kedua orang tua saya mungkin tahunya bilang zaman itu sirat ibarat rambut di belah 7. Apakah boleh, apakah bisa, Ustadz? Bahkan bagaimana caranya, Ustadz? Supaya saya bisa mendoakan kedua orang tua saya, supaya dapat melangkah sirat dengan baik, Ustadz. Dengan mudah gitu, Ustadz. Itu pertanyaan saya, Ustadz. Juga untuk keluarga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ustadz, bagaimana cara beliau untuk mendoakan ibunya agar dipermudah dalam melintasi sirat, Ustaz? Silakan, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ummu Dimas ya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata 'amaluhu ila min salasin." Apabila anak Adam meninggal, maka terputuslah amalannya. Tidak akan bertambah lagi amalannya. Ila min salasin. Kecuali dari 3 hal. Sedekah jariyah, sedekah jariyah yang pernah dia berikan. Seperti dia wakaf tanah untuk masjid, untuk panti asuhan, atau untuk kepentingan sosial, ya. Atau al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang pernah dia ajarkan. Ilmu yang bermanfaat yang pernah dia ajarkan. Walaupun di sana ada khilafiyah dengan para ulama, apakah ilmu bermanfaat ini hanya ilmu syar'i ataukah juga ilmu dunia yang bermanfaat juga termasuk? Allahu a'lam bissawab. Secara umum masuk semua, selama ilmu tersebut ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga itu waladun soleh yada'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, anak soleh yang mendoakannya. Di yang ketiga ini, ya, bahwasanya seorang anak dia punya jalur khusus yang bisa mengetuk pintu langit ke-7 jika dia berdoa untuk orang tuanya. Karena secara umum, baik dia anak maupun tidak anak, baik dia orang muslim yang baik doa tersebut untuk orang muslim yang masih hidup atau untuk orang muslim yang sudah meninggal, secara umum semua doa orang-orang mukmin, semua doa orang-orang muslim itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai. Contohnya misalnya ketika kita mendoakan si jenazah yang ada di hadapan kita. Kita nggak tahu apakah jenazah itu kerabat kita ataukah jenazah tersebut bukan kerabat kita, tapi kita doakan. Kita diperintahkan untuk melakukan penyolatan jenazah. Isinya kan doa. Kalau kita berada di Masjidil Haram yang setiap 5 waktu ada jenazah yang harus disolatkan, kan kita nggak tanya-tanya, oh itu kan bukan abang saya, nggak pernah kita katakan begitu. Itu kan bukan kakak saya, itu bukan mbak saya. Kita tetap mendoakan. Artinya secara umum seluruh doa kaum muslimin untuk siapapun, baik untuk yang masih hidup
maupun yang untuk yang meninggal itu bermanfaat. Ya. Adapun doa anak kandung yang soleh ini itu punya jalur khusus. Sehingga Rasulullah menyebutkan waladun soleh yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakannya. Anak yang soleh yang mendoakannya. Demikian ikhwah. Jadi kita sebagai seorang anak yang kita terbayang kita bagaimana orang tua kita yang telah berjasa dengan kita, maka banyakkan doa untuk mereka, doa sebanyak-banyaknya. Ya Allah, ampunkan dia, rahmati dia. Atau doa yang biasa kita doakan, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Silakan. Atau doa yang lain, ya Allah, lapangkan kuburannya, berikan dia nikmat kubur, jauhkan dia dari siksa kubur. Itu sangat bermanfaat untuk kedua orang tua kita. Dan ini hanya dilakukan oleh anak yang soleh. Yang nggak soleh akan mendoakan kedua orang tuanya. Demikian ikhwah. Satu, yaitu sering-sering mendoakan. Dan mendoakan itu bukan mendoakan asal diucapkan, tapi memang benar-benar dari hati. Kita itu sering berdoa, tapi doa hanya di bibir. Otomatis di bibir, tidak di hati. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa. Innallaha la yaqbalu du'a. Allah itu tidak menerima doa min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya tidak khusyuk dan pikiran entah kemana. Jadi kita harus khusyuk, sungguh-sungguh loh kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun dan dimanapun, jangan lupakan. Dan itu yang sangat diharapkan kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Itu satu. Yang kedua, beramal soleh. Setiap amalan soleh yang dilakukan oleh anak, maka dia akan bermanfaat secara otomatis untuk kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Sesungguhnya tidak ada bagi seorang manusia yang akan dia mendapatkannya nanti di hari kiamat kecuali apa yang pernah dia usahakan, apa yang pernah dia amalkan. Dan Rasulullah SAW menyebutkan wal waladu min kasbi abawaih, dan anak termasuk hasil usaha kedua orang tua. Jadi kalau ibu membaca Al-Quran itu otomatis orang tua kita dapat, orang tua ibu dapat. Ibu sholat otomatis orang tua ibu mendapatkannya, juga mendapatkannya. Kenapa? Ibu adalah, keberadaan ibu itu merupakan hasil usaha dari kedua orang tua ibu. Jadi dengan semakin melaksanakan amalan soleh, ya, ibu semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibu taat kepada suami, maka orang tua ibu akan mendapatkan dampak baiknya dari ibu. Walaupun ibu tidak meniatkan ini untuk orang tua saya. Oleh karena itu setiap anak yang semakin soleh si anak, maka orang tuanya akan semakin mendapatkannya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kalau kita sayang dengan orang tua kita, kalau kita sayang dengan orang tua kita yang sudah meninggal, maka semakin solehkan diri kita, semakin takwakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara kita berbakti, di antara cara kita berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Doakan kedua orang tua kita dan takwakan diri kita. Semakin takwakan, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan berpengaruh terhadap kedua orang tua kita. Ya. Adapun apakah nanti dia akan apakah dia nanti meniti dengan cara yang kencang ataupun lambat, ya, dia punya dasar amalan yang pernah dia lakukan. Dan itu akan bisa mempermudah, semakin mempercepat dia melintas di atas sirat, ya, dengan kita dari anaknya yang melakukan amalan soleh, sering mendoakannya. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan derajat yang tinggi pada orang tua. Kata orang tua ini, ya Allah, kok bisa saya dapat seperti ini? Mengapa saya bisa dapat seperti ini? Derajat yang tinggi seperti ini. Apa kata Allah? Bistighfari waladuki. Bistighfaru waladika laka. Itu dikarenakan doanya anakmu untuk dirimu. Demikian ikhwah. Jadi kita sebagai anak, ya, jangan lupa sering mendoakan kita. Kita doakan orang tua kita dan beramal solehlah, karena itu akan bermanfaat untuk orang tua kita nanti di hari akhirat. Terkait dengan melintas, itu juga akan mempercepat melintas dia nanti di sirat kelak. Allahu a'lam bishawab.
Syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu Ustadz atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya akan kita bacakan pertanyaan kedua dari pesan singkat. Ada pertanyaan dari Bapak Anwar di Cilodong, Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mengenai ciri-ciri orang munafik, diselamatkannya orang-orang yang mengingatkan orang-orang agar menjauhi kemungkaran. Apakah berlaku juga bagi orang-orang yang mengingatkan namun mereka sendiri masih belum istiqomah dalam meninggalkan kemungkaran itu sendiri? Apakah orang-orang seperti ini termasuk golongan orang-orang yang munafik, Ustadz? Syukron. Silakan, Ustadz. Ikhwah azillahu wa iyyakum. Ahli sunnah wal jamaah membagi munafik itu ada dua. Nifaq i'tiqadi dan nifaq amali. Nifaq amali, nifaq i'tiqadi, nifaq munafik yang terkait dengan akidah dan keyakinan adalah orang yang sebenarnya dia orang kafir. Sebenarnya dia tidak beriman, tapi dia berpura-pura masuk Islam. Kalau ketemu dengan orang mukmin dia katakan saya beriman. Pada dasarnya dia tidak beriman. Jadi berpura-pura masuk Islam. Makanya disebutkan dalam surah Al-Baqarah di awal-awal, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila dia bertemu dengan orang-orang mukmin, dia akan katakan saya itu beriman sama seperti kalian. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi ketika mereka bersama setan-setan mereka, kelompok mereka yang sama-sama munafik, mereka akan mengatakan inna ma'akum, kami itu bersama kalian. Innama nahnu mustahziun, kami itu hanya mengolok-olok orang muslim. Kami itu hanya mengolok-olok orang-orang mukmin. Jadi ini disebut dengan munafik i'tiqadi. Dia orang kafir tapi pura-pura masuk Islam. Dengan tujuan seperti yang kita katakan tadi, pertama mungkin dikarenakan takut terhadap orang-orang mukmin, ya, akhirnya dia pura-pura masuk Islam, atau dia ingin masuk ke dalam tubuh kaum muslimin supaya dia dianggap kaum muslimin, dan di sana dia akan melakukan kerancuan-kerancuan dan menebar syubhat di kalangan kaum muslimin. Kemudian ada nifaq amali. Nifaq amali ini yaitu orang munafik tapi masih amalannya dia orang muslim. Dia orang mukmin. Tapi ada amalan-amalan dia, perbuatan dia itu yang mirip dengan perbuatan orang munafik i'tiqadi ini. Makanya Rasulullah katakan ayatul munafik salasa. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza hadatsa kadzaba. Apabila dia bicara dia bohong. Nah, orang munafik i'tiqadi tadi kan bohong dia. Dia katakan saya beriman padahal tidak. Bohong dia. Nah, kalau ada orang mukmin yang bohong, berarti dia mengikuti, dia telah melakukan perbuatan yang seperti yang dilakukan oleh orang munafik. Wa idza tumina khana, apabila diberi amanah dia khianat. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia akan ingkari janjinya. Dalam riwayat yang lain, wa idza khasama fajara, apabila dia bertengkar dia akan berbuat jahat. Ini tanda-tanda munafik yang amali. Amalannya dia orang mukmin. Ya, dia orang mukmin. Jadi yang dimaksud dengan terpisahnya orang-orang mukmin dan orang munafik di sini adalah orang-orang munafik yang i'tiqadi, bukan munafik amali. Karena munafik amali itu orang-orang mukmin sebenarnya. Ya, orang-orang mukmin, tapi ada di antara perbuatan mereka itu perbuatan dosa, dan dosa ini ya sering dilakukan oleh orang-orang munafik i'tiqadi tadi. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi sekali lagi bahwasanya munafik yang dimaksud, yang dipisah nanti dari kalangan orang mukmin, munafik yang dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang mukmin adalah munafik i'tiqadi, bukan munafik amali. Demikian ikhwah. Ya, Allahu a'lam bissawab. Naam. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Saya kira itu saja kajian kita karena waktunya sudah sampai pada akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, memberikan kita hidayahnya, inayahnya, ya, sehingga kita dapat lebih menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.